Dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi, serta hadirin dan tamu undangan sekalian. Upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Simalungun, Nias Barat, Karo, Nias Utara, Nias Selatan, Samosir, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Gunung Sitoli, serta Wali Kota Binjai pada hari Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara hasil pilkada serentak tahun 2020 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun, dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 tahun. Ketiga, kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 pada kota Binjai tidak dilakukan pelantikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal nomor 0235-SK-RSUBT-2 Romawi-2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Bunda RSU Bunda Tamrin. Kepala daerah serentak hasil pilkada serentak tahun 2020 pada kota Pematang Siantar tidak dilakukan pelantikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar nomor 1272 garis datar KM garis datar 1801221 garis datar 0002 tanggal 8 Januari 2021 atas nama Insinyur Asner Silalahi MT. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah, serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tiko Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 359 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12
garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengubah lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan putusan penetapan Mahkamah Konstitusi. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum pada lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 359 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. 1. Kenoki Werwu, jabatan Bupati Nias Barat. Dr. Era Hia MMMSI, jabatan Wakil Bupati Nias Barat. 2. Radiapo Hasiholan Sinaga SH, jabatan Bupati Simalungun. Haji Joni Waldi Esos MM, jabatan Wakil Bupati Simalungun. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1001 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengubah lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 359 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Karo, Kota Gunung Stoli pada Provinsi Sumatera Utara untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Keputusan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, Keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Karo, dan Kota Gunung Stoli pada Provinsi Sumatera Utara. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani.
Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1001 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. 1. Amizaro Waru SPD, Jabatan Bupati Nias Utara. Yusman Zega API MSI, Jabatan Wakil Bupati Nias Utara. 2. Kori Sriwati Sebayang, Jabatan Bupati Karo. Theophilus Ginting, Jabatan Wakil Bupati Karo. Jabatan 3. Wali Kota Gunung Sitodi Lahomizaro Zebua, Jabatan Wali Kota Gunung Sitodi. Jabatan Wakil Wali Kota Gunung Sitodi Lauli SAMSI, Jabatan Wakil Wali Kota Gunung Sitodi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1074 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ke-1, mengubah lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020. Kedua, Keputusan Menteri ini mulai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari A. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 359 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. C. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1001 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, Keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta dan seterusnya.
Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1074 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. 1. Pandiko Timotius Gultom ST, Jabatan Bupati Samosir. Dr. Antus Martua Sitanggang MM, Jabatan Wakil Bupati Samosir. 2. Dr. Hilarius Duha SHMH, Jabatan Bupati Nias Barat. Firman Giawa SHMH, Jabatan Wakil Bupati Nias Selatan. 3. Dr. Andus Haji Amir Hamzah MAP, Jabatan Wali Kota Binjai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Selesai. Persiapan pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik disilakan untuk dapat mengambil tempat. Dr. Andus Haji Amir Hamzah MAP. Radiapol Hasiholan Sinaga SH dan Zoni Waldi Esos MM. Kenoki Waru dan Dr. Era Erahia MM MSI. Kori Sriwati Subayang dan Theophilus Ginting. Amizaro Waru SPD dan Yusman Zega API MSI. Fandiko Timotius Gultom ST dan Dr. Andus Martua Sitanggang MM. Insinyur Lahoni Zaro Zebwang dan Soa Lauli SE MSI. Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH. Rohanian disilakan mengambil tempat. Gubernur Sumatera Utara disilakan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil perintah, ulangi, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri atau oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Kristen Katolik, demi Tuhan saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Rohanian disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita
berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Yang mengangkat sumpah jabatan, Dr. Andes Haji Amir Hamzah MAP. Dia udah gini-gini kali. Iya, datuk datang. Haji Zainullahi Esos MM. Busatnya, orang ke busatnya. Yang mengangkat janji jabatan, Radiapo Hasiholan Sinaga SH. Keniki Nurul. Dr. Era Erahia MMMSI. Kori Sriwati Subayang. Theophilus Ginting. Amizarul Wario SPD. Yusman Zega API MSI.
Fandiko Timotius Gultom ST. Dr. Lulus Martua Sitanggang MM. Insinyur Lahumi Zara Zebwa. Soa Lauli SE MSI. Dr. Hilarius Bunga SHMH. Firman Giawa SHMH. Yang mengambil sumpah janji jabatan Gubernur Sumatera Utara.
Pemasangan tanda pangkat, penyelamatan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Sumatera Utara. Ya, ini nggak. Oh, sekarang udah begini. Nyenggol murah. Yang 2000 kilo itu. Udah dibinikan paru bahunya senang atau mati. Sudah dibinikan kan udah terlambang patuh, ya kan?
Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Senin tanggal 26 April 2021, saya Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik Saudara Dr. Andes Haji Amir Hamzah MAP sebagai Wali Kota Binjai. Saudara Radiapoh Hasiolan Sinaga SH dan Haji Joni Waldi Esos MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Saudara Kenoki Waru dan Dr. Era Hia MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. Saudari Kori Sriwati Sembayang dan Theophilus Ginting sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karo. Saudara Abizaru Waru SPD dan Yusman Zega API MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara. Saudara Yandiko Timotius Wultom ST dan Dr. Andes Martua Sitanggam MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Saudara Insinyur Lakumizaro Zebua dan Syawa Alwoli SEMSI sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli. Saudara Dr. Hilarius Juha SHMH dan Firman Giawa SHMH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan. Masing-masing berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13112354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nomor 1312359 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1311354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan
kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nomor 131121 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13112354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nomor 13112974 tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13112354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2021 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Medan 26 April 2021 atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Penandatanganan Fakta Integritas. Wali Kota Binjai, Dr. Andes Haji Amir Hamzah, MAP. Bupati Simalungun, Radiatul Hasiholan Sinaga SH. Wakil Bupati Simalungun, Haji Zainaldi Esos MM. Bupati Nias Barat, Kenoki Woro. Wakil Bupati Nias Barat, Dr. Era Erahia MM MSI. Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang.
Wakil Bupati Karo, Theophilus Ginting. Bupati Nias Utara, Anzaro Waru SPD. Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega API MSI. Bupati Samosir, Fandiko Timotius Gopang ST. Wakil Bupati Samosir, Dr. Andos Martua Sipanggang MM. Wali Kota Gunung Sitoli, Insinyur Lahun Zaro Zegwa. Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Alauli SE MSI. Bupati Nias Selatan, Dr. Hilarius Duha SHMH. Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Jawa SHMH. Serta Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi.
di rumah dinas. Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu Forkopimda yang hadir lengkap, Pangdam, Kapolda, Pak Pangposek, DPRD yang mewakili, para bupati dan wali kota, 6 bupati, 2 wali kota, serta ibu dan bapak. Saudara-saudara saya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan itu perlu. Saya melihat bapak-bapak wali kota, bupati berputar dari sini ke sini, itu sulit sekali. Bagaimana nanti kalau bapak sekalian, ibu harus melihat sawah yang tersumbat airnya, harus melihat sungai yang bocor, harus melihat hutan yang ditebang orang. Itu saya mohon dengan segala hormat. Olahragalah kalian. Ajak Dandim, ajak Kapolres, ajak Kajari, olahraga. Sehingga bisa dengan sempurna melaksanakan tugas itu. Kita lebih cenderung sebagai aparat pimpinan politik yang selalu mengkontrol, melihat. Kita selaku tataran kebijakan, kita harus turun ke lapangan untuk memastikan itu. Yang kedua, saudara-saudara saya, demokrasi sudah kita lalui. Sudahlah itu. Tak ada blok sana, blok sini, Anda peluk itu semua. Semua benar. Situasinya memang, tuntutannya memang seperti itu. Kita mengenal ada 8 demokrasi. Demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dua-dua pernah kita alami di Indonesia ini. Sebelum 98 reformasi, demokrasi tidak langsung kita lakukan. Dirubah dengan operasi demokrasi tidak langsung setelah reformasi. Diharapkan demokrasi ini berjalan baik. Ya bisa Anda rasakan semua ini. Ada demokrasi presidentil, ada demokrasi parlementer yang dilakukan oleh Amerika, oleh Argentina, dilakukan oleh Afrika. Mereka katakan itu baik, tapi tergantung juga yang melaksanakannya. Ada demokrasi otoriter yang dilakukan oleh Arab Saudi, yang dilakukan oleh Soviet, katanya itu yang paling baik. Tergantung pelaksanaannya, dalam pelaksanaan. Ada demokrasi partisipatif, ada demokrasi Islam yang dilakukan oleh Iran, Irak,
Katanya itu yang terbaik. Juga tergantung orangnya. Saudara-saudara saya, yang terakhir adalah sosialis yang dilakukan oleh Cina. Katanya itu yang terbaik. Tergantung pada negara dan orangnya yang melakukan demokrasi itu. Ini sudah dilalui. Berarti Anda saat ini sudah dilantik, gubernur yang melantik atas nama presiden. Anda sah melakukannya. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan. Loyalitas, esprit de corps, dan bisa bekerja sama. Anda tak ada cerita tak loyal sama gubernur. Gubernur tak ada cerita tak loyal kepada presiden. Karena semua itu sudah diatur. Contoh, begitu saya lantik ini, Anda akan mengusung visi misi Anda yang selama Anda menjadi calon, kalian paparkan, sesuaikan di dalam RPJMD, dan jadikan itu bahan, waktunya 6 bulan. Harus Anda tata dan Anda harus laporkan kepada Sekda Sumatera Utara untuk dikaji, cocokkah itu? Undang-undang yang mengatakan itu, bukan saya. Ini yang selalu dikejar-kejar oleh provinsi. Kadangkala Anda tak mau menghayati atau memang benar-benar Anda tidak tahu. Itu loyalitas. Visi presiden, visi gubernur tak boleh dia bertentangan. Begitu juga lah visi dan misi bupati dan wali kota. Esprit de corps, saudara-saudara saya, terus berkembang, terus kita saat ini naik lagi kita ke ranking 2. Persoalan dengan hukum. Hanya ada 3 persoalan yang selalu kita, yang pertama adalah jangan merugikan, jangan memperkaya orang lain. Dengan nyogok lah, dengan apa bentuknya. Jangan memperkaya diri. Jangan mengambil suap. Jangan meminta apapun yang bukan hak Anda. Yang ketiga, jangan rugikan uang negara. Selain itu, silakan Anda lakukan. Salah, dia bisa dianulir. Salah bisa dibenarin. Tetapi Anda membangun, jangan bikin malu Sumatera Utara lagi. Ini yang perlu kita jaga bersama. Tak bisa hanya saya dengan gubernur, sama Pangdam, sama Kapolda menjaga ini. Tanpa kalian semua ikut serta menjaga. Loyalitas, esprit de corps, dan bekerja sama. Banyak bupati yang menyampaikan bahwa tidak ada bantuan dari gubernur. Dari awal sudah saya katakan, saudara-saudara saya, kita tidak menganut bottom up. Ulangi, kita tidak menganut top down, tetapi kita menganut bottom up. Yang tahu di daerah Anda, kabupaten dan kota, adalah bupati dan wali kota beserta jajarannya. Butuh apa di daerah Anda? Pertanian, koordinasikan dengan Kepala Dinas Pertanian. Peternakan, koordinasikan dengan Dinas Peternakan. Sehingga ke depan, saya sudah katakan, tak ada gubernur dan wakil gubernur bagi-bagi roti, asal dipotong-potong, kayak roti ulang tahun itu, terus dibagikan satu-satu. Tidak demikian. Anda tidak menyampaikan ke atas kebutuhan sesuai dengan geografis di daerah Anda masing-masing. Jangan salahkan kalau provinsi tidak mengalirkan APBD-nya ke daerah. Ini saya ingatkan. Untuk itu komunikasikan. Uang kita sedikit, kita perlu prioritas. Ini yang perlu saya sampaikan, saudara-saudara. Selamat bertugas. Peluk semuanya, lakukan yang terbaik untuk menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat. Bersatu kita berbuat, pasti bisa.
Ibu-ibunya, jangan ganggu bapak-bapaknya yang tidak benar. Jaga bapaknya masing-masing. Kalau yang ibu kori, bapaknya yang jaga ibunya. Kalau sudah bapaknya mulai punya duit agak tebal, perlu dipertanyakan. Halal tidak duit itu? Inilah ibu-ibu ini. Dengan ibu-ibu malah yang ngojok-ngojokin bapaknya, kok belanja kita jelek terus? Kok kita tak punya apa-apa? Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, bukan targetnya apa-apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Syadu, syadu, syadu. Salam kebajikan. Gubernur Sumatera Utara berkenan kembali ke tempat. Pembacaan doa. Bapak udah lihat kan nggak mau cepet ya. Bapak udah liatin dia nggak mau cepet ya. Kerabatnya saudara meninggal nggak? Nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada hari ini kami menyelenggarakan pengambilan sumpah janji pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di provinsi Sumatera Utara. Hasil pilkada tahun 2020. Kiranya acara ini mendapatkan pilihan mahmud ridho dari Allahumma ya Allah, Tuhan yang pengambilan sumpah dan pelantikan pada hari ini merupakan perwujudan dari demokrasi yang dilaksanakan di Republik yang tercinta. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada bupati wali kota, wakil wali kota yang baru saja dilantik dan diambil sumpah janji untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dapat bekerja sama, dapat berinovasi, berintegritas, loyalitas, sehingga dapat mewujudkan Sumatera Utara aman, terkendali, maju dan bermanfaat. Ya Allah, Engkau yang Maha Sempurna. Jabatan yang telah diberikan merupakan satu amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Mengetahui. Pada hari ini suasana kami juga mengalami duka. Salah seorang peserta terbaik, Bapak Jurnika Taris, adik Bapak Gubernur kami, adik kami Bapak Edi Rahmaya pulang rahmatullah, kembali ke pangkuanmu pada bulan yang penuh berkah dan makmur. Alhamdulillah kesalahannya. Tempatkanlah pada tempat yang sebaik-baiknya. Berikanlah ganjaran di sisimu, ganjaran yang terbaik untuk kita. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala hilang dan dosa kami, segala hilang dan dosa kedua orang tua kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, karena hanya Engkau yang Maha Pengampun. Akhirnya ya Tuhan, terimalah kita dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian upacara pelantikan pada hari ini, dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan berfoto bersama. Untuk itu kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan, dan foto bersama akan kami bagi menjadi 2 sesi. Untuk itu kami panggilkan Wali Kota Binjai beserta pendamping, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun beserta pendamping, Bupati dan Wakil Bupati Karo beserta pendamping, serta Bupati dan Wakil Bupati Samosir beserta pendamping. Kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Dan foto bersama serta pemberian ucapan selamat akan diawali oleh Gubernur Sumatera Utara beserta Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta pendamping. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bang Takin. Ini gimana orangnya? Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati. Kami persilahkan untuk kembali turun, dan sesi selanjutnya kami panggilkan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, serta Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan beserta pendamping. Kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Bang Takin. Anggota DPR RI, kami persilakan untuk turut berfoto bersama.
Closing. Baik, terima kasih, sesi foto bersama selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah otomatis gitu. Tadi kan